Halo semuanya, selamat datang di Proker KKN UNY Muhammad Fikron Amin di pelatihan pembuatan pakan fermentasi. Silakan nikmati. Oke, teman-teman, di sini bahan utamanya adalah rumput odot yang sudah dilayukan. Tujuan pelayuan itu adalah untuk mengurangi kadar air. Kemudian ada konsentrat standar, kemudian bedak, kemudian ada probiotik untuk sebagai starter fermentasinya, dan yang terakhir ada molasses sebagai sumber energi pertama untuk si probiotiknya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah pertama bagaimana cara untuk menghaluskan hijauan rumput odot ini. Sebetulnya semua hijauan itu pada dasarnya bisa untuk digunakan menjadi bahan baku pakan komplit fermentasi. Akan tetapi hari ini saya memilih rumput odot karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi, yaitu sekitar 14%. Oke, kita lanjut saja untuk mencacah menggunakan. Oke, berbicara mengenai pakan fermentasi, selain untuk pertama yaitu menggunakan pakan hijauan di alam yang tidak bisa tersedia untuk beberapa waktu dalam jumlah banyak untuk populasi yang besar, juga untuk meningkatkan efisiensi harga makanan hijau murah. Kenapa? Karena 70% biaya cost untuk beternak modal ternak itu adalah pakan, lebih sekitar 70-80%. Kemudian bagaimana cara mendapatkan pakan komplit yang lengkap dan seimbang, kemudian realistisnya adalah disukai oleh ternak atau palatable. Itu harus ada antara kombinasi antara konsentrat dan serat. Untuk kandungan dasarnya itu sendiri yang harus terpenuhi dalam pakan lengkap ini adalah pertama ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin A, D, dan E, kemudian mineral berupa makro dan mikromineral. Oke teman-teman, setelah obat ini kita menggunakan chopper betul siap untuk kita gunakan. Sebetulnya tidak harus menggunakan chopper. Kalau misalkan tidak ada di rumah, tidak ada mesin chopper, teman-teman bisa menggunakan mungkin parang atau mungkin benda-benda lain yang bisa digunakan untuk mencacah, supaya intinya bahan baku itu menjadi lebih kecil, sehingga nanti bakteri pengurai itu bisa mengurai bahan baku ini dengan lebih maksimal. Karena kalau odot itu kan besar-besar ya, karena besar-besar akan sulit untuk menghomogenisasi. Jadi bakteri itu akan sulit masuk ke dalam lebih jauh ke dalam bahan makanan ini untuk bisa memfermentasi isi dari apa yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu kita juga menyiapkan tadi bakterinya. Saya di sini pakai wheat drop, tapi kalau teman-teman nggak ada juga bisa pakai mungkin M4 yang tersedia di toko tani khusus untuk peternakan, atau mungkin itu apa namanya, Yakult juga bisa, atau mungkin bakteri asam laktat yang lain. Kemudian setelah itu sekitar konsentrasinya adalah sekitar 10 mili kita campurkan di dalam satu botol ini, kemudian ditambahkan dengan 10 mili molasses. Setelah itu kita siapkan bahan-bahannya. Untuk rasionya adalah jumlah konsentrat adalah 30% dari jumlah total yang akan kita buat. Jadi karena ini konsentrat multiguna, kita pakai sekian untuk tujuan hidup yang sedang menyusui. Tapi kalau misalkan untuk daging itu bisa kita naikkan lagi kadar konsentratnya sekitar 40%. Oke, karena bahan sudah siap, di sini ada molasses dan probiotik, kemudian di sini adalah cacahan rumput, konsentrat, kemudian juga mari kita mulai untuk mencampurnya. Oke, baik. Saat pencampuran ini diusahakan kita mencampurnya secara rata. Pastikan semuanya benar-benar homogen, kemudian apa namanya, tidak ada ruang-ruang yang kadar airnya lebih tinggi atau yang kadar airnya lebih rendah. Jadi harus
maka nutrisi ya. Jadi di satu sisi tidak ada yang di satu sisi itu seratnya lebih tinggi atau itu lebih tinggi dan sebagainya seperti itu. Selain itu nanti untuk penambahan probiotik juga sama, harus rata agar nanti proses fermentasi berjalan dengan baik. Setelah itu perlu diperhatikan ketika teman-teman mencampurkan bahan-bahan tersebut juga harus mempertimbangkan kadar air sekalian untuk mengecek kadar air apakah sudah sampai 25-30% atau belum. Nah, ketika kadar air pada campuran ini sudah mencapai 30% sampai 25% sampai 30%, maka fermentasi bisa berjalan. Tetapi jika kurang maka tidak akan berjalan, dan jika terlalu banyak maka akan terjadi pembusukan, harus cermat. Nah, karena kadar air ini merupakan sesuatu yang krusial, maka teman-teman simak videonya sampai habis ya. Nanti ada penjelasan selanjutnya di video ini. Di sini kita udah ada dedak sama konsentrat dan bahan utama yang sudah tercampur. Nah, pertama kita tentukan kadar airnya harus sekitar 25 sampai 30%. Di bawah 25% fermentasi tidak akan berjalan dengan maksimal. Di atas 30% tidak akan terjadi fermentasi, namun akan terjadi pembusukan. Maka dari itu ini adalah suatu step yang sangat krusial. Oleh karena itu kita harus menentukannya dengan sangat cermat. Nah, fungsi dedak yang ada di sini itu adalah untuk sebagai penyeimbang kadar air. Jadi ketika bahan baku dan konsentrat yang sudah kita campur itu beserta probiotiknya ternyata masih terlalu basah, maka akan kita tambahkan dedak sebagai penyerap kadar air. Maka dari itu akan segera kita tambahkan. Nah, untuk penambahan dedak untuk mengontrol kadar air ini juga harus dipertimbangkan dengan cermat ya. Jadi dikontrol secara penuh, dihomogenisasi dengan baik supaya nanti kita betul-betul tahu kadar air dari pakan yang kita punya sudah masuk kriteria atau belum. Setelah masuk nanti baru kita masukkan ke kita. Oke, ini sudah cukup. Nah, indikator yang menandakan bahwa kadar air pada pakan ini sekitar 25% sampai 30% itu apa sih? Ini memang seharusnya memang lebih enak untuk praktek langsung ya. Tapi cara mudah untuk menjelaskannya adalah ketika kita remas seperti ini, kemudian kita lepaskan lagi, dia tidak menggumpal dan tangan kita tidak basah atau terkena air dari bahan makanan ini. Kemudian selain itu dia masih bisa membentuk remah-remah ya seperti ini. Jadi tidak kering namun juga tidak basah sampai bisa membuat tangan kita berair. Nanti untuk lebih jelasnya untuk teman-teman yang ada di daerah Brebes dan sekitarnya silahkan untuk datang ke rumah saya, barangkali ada tertarik mau belajar, insya Allah bisa dibantu. Oke, step yang terakhir adalah memasukkan bahan-bahan yang sudah tercampur rata tadi ke dalam wadah yang kedap udara. Bisa terbuat dari apa saja, boleh memakai plastik silase seperti ini atau plastik fermentasi, atau mungkin bahan lainnya yang cukup tebal dan kedap udara seperti drum bekas atau mungkin tong bekas dan sebagainya. Yang penting dia dalam keadaan bersih dan memungkinkan terjadinya kedap udara supaya nanti fermentasi bisa berjalan dengan maksimal. Dan juga menghindari kebocoran ya, karena bakteri yang bekerja untuk fermentasi ini adalah bakteri anaerob. Jadi dia akan hidup dengan optimal pada saat keadaan lingkungan itu kedap udara. Karena itu sangat disarankan untuk memakai plastik yang sekiranya tebal dan juga rapat ya. Ini sudah selesai. Setelah selesai nanti bisa kita tempatkan di tempat yang sekiranya teduh dari sinar matahari agar supaya bakterinya tidak mati.
Nah, ini sudah tertutup dengan sempurna. Selanjutnya kita bisa fermentasikan sekitar 3-4 minggu sebelum diberikan ke ternak. Untuk daya tahannya itu sekitar 2 tahun. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini yang sudah jadi, warnanya sudah kekuningan, coklat kekuningan ya. Kemudian baunya harum seperti tape. Biasanya kalau jadi seperti ini. Nah, ternak lebih suka, kemudian dia mau makan dengan lahap, meski pada awalnya masih butuh penyesuaian ketika akan makan fermentasi ini.